Ada kegiatan yang dikendalikan oleh central nervous system, ada yang dikendalikan oleh autonomic nervous system. Untuk kegiatan-kegiatan yang dikendalikan oleh central nervous system atau dengan kata lain dengan akal, itu tidak dipaksa oleh Allah. Tapi kalau untuk kegiatan yang dikendalikan oleh autonomic nervous system, itu dikendalikan dan dipaksa oleh Allah. Jadi dari diri kita sendiri itu ada dua. Ada bagian dari kita yang dipaksa oleh Allah, tapi ada bagian yang tidak dipaksa oleh Allah. Seperti misalnya paru-paru kita itu mengembang kempis, itu kan dikendalikan oleh saraf belakang. Itu dipaksakan oleh Allah. Peredaran darah itu dipaksakan oleh Allah. Atau dengan kata lain, fisik kita itu dikendalikan oleh Allah. Tapi kalau saya bilang fisik itu nanti bisa rancu, karena tangan ini fisik, tetapi ketika saya mengangkat atau menurunkan ini dikendalikan oleh central nervous system. Cuma peredaran darah dan mekanisme-mekanisme di sini itu dikendalikan oleh autonomic nervous system. Saya perlu mengumumkan ini, saya tidak detail. Kalau detail saya khawatir salah, ya. Globalnya semacam itu. Karena apa? Kita tuh diberi kebebasan itu tidak 100%. Diberi kebebasan itu hanya sebagian saja. Untuk kegiatan yang kita kendalikan dengan akal. Nah, yang akal itu kira-kira secara biologis itu dengan otak. Kalau saya mengangkat, menurunkan tangan, ini dikendalikan oleh akal atau central nervous system. Ini kita diberi kebebasan. Karena diberi kebebasan, maka kita diberi kesempatan memilih. Kamu angkat atau tidak, terserah kamu. Nah, kalau saya bilang angkat turunkan, ini kan sederhana. Tapi kan bisa juga saya menggunakan tangan saya untuk mukul orang lain. Plak, begitu. Orang tidak salah, saya pukul. Ini harus dipertanggungjawabkan. Karena kediraan saya memukul itu dikendalikan oleh central nervous system yang ini diberi kebebasan memukul atau tidak memukul. Kita berbicara itu kan ini yang bicara, yang mengendalikan, bukan autonomic nervous system. Maka karena kita diberi kebebasan, bisa memilih kata-kata yang seperti apa yang saya ucapkan, maka di situ ada amanah dari Allah, ada trust. Karena ada trust, maka harus ada responsibility, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam hal agama. Kamu mau mengikuti Islam atau Kristen atau Yahudi atau apa saja, tidak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, itu sudah tabayyan, sudah jelas dibanding dengan yang sesat. Faman yakfur bit-taghut, lalu Allah memberikan contoh. Kalau orang tidak percaya, ini bahasanya kafir. Jadi orang Islam itu sebenarnya kafir juga, tapi kafir terhadap berhala. Ya, wa faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir terhadap berhala, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia sudah berpegang teguh pada tali yang kuat, pada pegangan yang kokoh, lan fisama laha, yang tidak bakal lepas, tidak bakal meleset dan sebagainya. Wallahu sami'un alim, Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Jadi kalau dikatakan tidak ada paksa, itu yang dikendalikan ini. Yang lain-lain itu kita dipaksa. Misalnya kalau pensil ini saya lepaskan, ya dia jatuh ke bawah. Kalau badan saya diangkat oleh orang kemudian dilepaskan, ya jatuh ke bawah juga. Berarti di dalam diri kita itu sudah ada bagian yang taat kepada Allah, tapi kalau akalnya tidak taat, itu berarti kita itu
di dalam diri kita ada kontradiksi. Ada kontradiksi antara akal dan badannya. Nah, kalau ada kontradiksi, itu namanya tidak harmonis. Nggak harmonis. Maka kita mesti belajar bagaimana mengharmoniskan antara diri kita dan diri kita. Diri kita itu yang dikendalikan oleh akal dan diri kita yang tidak dikendalikan oleh akal. Itu yang harmonis. Nah, yang lain itu dipaksa, berarti kita nggak bisa mengubah. Kalau badan kita jatuh ke bawah, nggak bisa ada yang mengubah. Maka itu jangan ditawar. Kalau itu jangan ditawar, ya sudah, aku nurut saja kepada Allah. Nurut saja. Toh, itu pilihan kita. Kalau kita membahas misalnya, loh, dulu kan aku tidak merasa ditawari itu. Tadi kayak ayat surat 33 ayat 72 tadi, dan kami tawarkan kepada semua makhluk amanah, trust, siapa yang mau. Ternyata yang ambil manusia. Terus kalau ada orang bilang, aku nggak merasa ditawarin tuh, kenapa aku sekarang dituntut bertanggung jawab? Gitu. Loh, yang ditawari itu tentu perwakilan. Kita di Indonesia saja itu model perwakilan kok. Ada orang-orang yang duduk di DPR. Aku nggak merasa membuat undang-undang itu. Tapi pemerintah bilang, ini undang-undang kan yang bikin rakyat. Aku nggak ikut, kan sudah ada wakilmu di sana. Nah, adapun salah milih itu masalah lain. Salah milih itu masalah lain. Kita siapa yang mewakili? Waktu itu yang mewakili kita Nabi Adam. Nabi Adam itu cerdas. Coba deh, seandainya pertawaran yang sama disodorkan kepada kita. Pilih mana? Kamu tidak usah milih, udah pokoknya nurut, tapi kamu tidak bisa masuk surga. Memang kamu tidak akan masuk neraka, tapi kamu tidak akan masuk surga. Atau kamu diberi kebebasan memilih, pilih yang mana? Orang yang cerdas akan memilih yang aku pakai trust saja deh, karena ada kesempatan untuk mengambil reward tadi. Contoh lain, berbisnis itu biasanya yang risikonya tinggi, itu profitability-nya juga tinggi. Tapi kalau mau ambil yang risikonya rendah, profitability-nya juga rendah. Orang yang cerdas, yang kuliah di PPM, terus mengetahui seluk-beluk pengelolaan bisnis, ambil yang risikonya tinggi. Terus kok kamu berani-beraninya? Ya kan itu bisa diperhitungkan. Jadi resikonya itu calculated risk. Risiko yang bisa diperhitungkan. Nah, masuk neraka itu risiko yang bisa diperhitungkan. Maka seandainya kita waktu itu hadir ketika ditawari, maka insya Allah kita memilih yang sama. Ya. Jadi kita jangan pernah menyalahkan Nabi Adam, karena beliau sudah menggunakan kecerdasannya. Konsekuensinya, karena Allah tidak memaksa orang memeluk agama Islam atau tidak memaksa untuk tunduk, maka ketika Allah memberi bimbingan kepada manusia, bimbingan Allah itu melalui utusannya, para rasul, para nabi. Beberapa di antara para rasul dan para nabi itu ada yang diberi kitab. Nah, itu adalah bimbingan dari Allah. Nah, ketika para utusan itu menyampaikan pesan dari Allah, nurutlah kamu kepada Allah, itu tidak boleh memaksa. Kalau Allah itu tidak memaksa, maka para rasul tidak ada yang memaksa. Nabi Muhammad juga nggak memaksa. Bahkan beliau itu dilemparin, diam aja. Ya. Kalau terjadi perang, sebenarnya bukan Rasulullah itu perang itu untuk memaksa memeluk Islam, enggak. Perangnya kan karena diperangi, karena diserbu. Nah, kalau diserbu ya bela diri dong. Kalau hanya orang yang tolol aja diserbu diam aja gitu. Nah, oleh karena itu Rasul tidak boleh maksa seperti yang disebutkan oleh Allah di surat 10 ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah menghendaki, udah manusia seluruh dunia itu semuanya beriman. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Tidak menghendakinya itu bukan lalu terus dibuat kafir, enggak.
diberi perlengkapan terus disuruh memilih. Karena disuruh memilih ada kebebasan, maka sebagian di antara mereka ada yang tidak taat. Lalu afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu mau memaksa manusia supaya mereka beriman? Enggak. Para rasul itu hanya ditugasi menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Ya. Yang dipaksakan oleh Allah itu tadi saya katakan yang di luar kendali akal. Ya, contohnya tadi saya bilang misalnya peredaran darah. Contoh yang paling gampang dilihat bahwa semua orang ketika lahir itu lemah. Nanti tumbuh-tumbuh menjadi anak-anak, lama-lama menjadi kuat. Setelah kuat kembali ke lemah lagi. Itu dipaksa oleh Allah. Ya, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah lah yang menjadikan kalian itu dari lemah kemudian dijadikan kuat, kemudian dikembalikan lagi ke lemah lagi dan menjadi tua. Nah, itu dipaksa oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita tunduk patuh kepada Allah, satu-satunya pengendali alam raya ini dan seisinya, maka kita akan menikmati keharmonisan. Keharmonisan antara diri kita dan diri kita. Ya. Diri kita yang conscious dan yang unconscious. Terus dengan diri kita dan lingkungan. Nah, caranya gimana? Ikuti bimbingan Allah. Allah itu menjanjikan mulai dari Nabi Adam ketika turun dari surga itu sudah dijanjikan akan diberi pedoman, akan diberi petunjuk. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 38, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kami mengatakan, keluarlah kalian semua. Nanti kalau kalian kedatangan petunjuk dariku, berarti Allah sudah janji bahwa Allah akan selalu memberi petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mau mengikuti petunjukku, dia akan hidup tentram, tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Nah, dan sudah dibuktikan oleh Allah. Dulu karena orang belum bisa baca tulis, maka utusan itu berturut-turut. Satu meninggal, ada gantinya lagi. Bahkan ada yang satu belum meninggal sudah disusul nabi yang lain. Seperti Nabi Yahya dan Nabi Isa. Itu kan hidup pada periode yang sama. Pada periode yang sama. Di masyarakat yang sama. Ada yang berturutan. Seperti Nabi Ibrahim, kemudian diikuti oleh urutan berikutnya Nabi Yakub anaknya. Kemudian oleh anaknya lagi, dari Nabi Ibrahim diikuti oleh Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak diikuti Nabi Yakub diikuti oleh Nabi Yusuf dan seterusnya, berturut-turut. Tapi ketika ada kitab, maka tidak ada nabinya hadir, tapi kitabnya kan ada. Ya, ketika Nabi Isa itu wafat, karena ada Injil, maka jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu jauh, ratusan tahun. Itu nggak masalah karena ada buku pedoman. Tapi karena manusia diberi kebebasan, ada saja yang maunya menyimpang gitu ya. Lalu bagi mereka yang tunduk kepada Allah, kehidupan ini terasa longgar. Karena harmonis tadi, maka longgar. Dan dunia ini terasa luas. Allah menyebutkan kalau orang itu hidupnya baik, maka dia merasa dunia ini luas. Tapi orang yang suka melanggar, dunia ini sempit. Meskipun hakikatnya dunia ini luas, tetapi orang yang yang melanggar, itu dunia rasanya sempit. Coba kalau orang yang korupsi, dia korupsi dan orang-orang mengetahui bahwa dia korupsi, dia nggak berani pergi ke
menemui masyarakatnya sendiri yang tahu bahwa dia korupsi, dia malu. Atau sebelum ketahuan, dia itu berusaha untuk sembunyi-sembunyi, menghindar supaya tidak ketahuan. Itu menghindar itu kan artinya bahwa ada bagian dari dunia ini yang harus dihindari. Nanti skopnya makin kecil, makin banyak pelanggaran, maka skop dunia yang bisa didatengin itu kecil. Teman yang bisa dikunjungi juga makin sedikit gitu. Kalau orang banyak pelanggaran, orang yang tidak banyak pelanggaran, yang selalu taat, dia ketemu siapa saja enak gitu ya. Nah, bagi mereka yang tunduk patuh, kehidupan ini terasa longgar dan dunia terasa luas, seperti firman Allah, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum." Katakan, wahai hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Bagi mereka yang mau berbuat baik di dunia ini, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Wa ardullahi wasi'ah, dan buminya Allah pun juga luas. Kalau misalnya orang tidak pernah melakukan pelanggaran, kemudian suatu saat itu lagi sedih, aku mau main ke rumah teman, teman yang mana? Pada kerja. Oh, ada temanku yang tidak kerja. Terus didatengin senang sekali. Tapi coba orang yang jahat, aku mau main, dia nggak kerja, tapi dia pernah aku tipu, aku pernah menipu dia, nggak berani dia datang. Ya, jadi orang yang solihah, hidup dunia ini terasa luas dan temannya juga banyak. Tapi orang yang suka melanggar, yang tidak taat kepada Allah, hidup ini menjadi sempit, seperti firman Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya tidak nurut, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Terus besok di akhirat dia akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan buta. Kalau orang mengeluh, Tuhan, saya dulu kan melek mata saya, kok kenapa saya sekarang dijadikan buta? Dijawab oleh Allah, mungkin melalui malaikatnya, iya, dulu kamu di dunia melek mata, tapi hatimu buta. Kamu tidak mau menggunakan hatimu atau akalmu untuk mempelajari dan menerapkan hal-hal yang benar dan yang baik. Maka karena kamu dulu hatimu buta, sekarang matamu dibuat buta. Ya. Terus oleh karena itu, pelajaran yang paling penting dari pemahaman ini adalah kalau kita ingin hidup nyaman dan bahagia, kita tidak punya pilihan lain kecuali dengan sukarela tunduk dan patuh kepada Allah yang telah menciptakan dan mengatur kita dan alam semesta. Allah menjanjikan kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, atau dengan kata lain beriman dan bertakwa, untuk melimpahkan barokah dari langit dan bumi. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan barokah. Barokah itu artinya banyaknya kebaikan, baik dari atas maupun dari bawah. Kalau orang mengatakan katanya diberi barokah, Indonesia mayoritas kan Muslim, kenapa kebanyakan penduduk, bahkan kebanyakan yang Muslim itu miskin? Coba cek, ini kan syaratnya barokah dibuka itu kalau penduduknya beriman dan bertakwa. Penduduk di Indonesia ini sebagian besar mengaku Islam, tapi kan tidak bertakwa. Buktinya, terutama laki-laki itu gampang dilihat buktinya. Kalau pada waktunya sholat Jumat, seharusnya orang laki-laki dewasa Muslim itu ke masjid. Tapi jumlah yang di luar masjid jauh lebih banyak daripada yang di masjid. Nah begitu kalau minta sejahtera ya sulit gitu. Ya, dan Allah menjanjikan rezekinya pun akan diperlancar dan mereka tidak akan punya masalah banyak, karena masalah apapun semua bisa diatasi. Ini ayat ini populer, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberi solusi terhadap problem-problem yang dihadapi. Dan Allah akan memberinya rizki yang tidak tersangka-sangka. Pokoknya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang mau berserah diri kepada Allah,
cukup, Allah akan mencukupi dia. Ya, jadi kesimpulannya, ringkasnya adalah bahwa kita pokoknya tunduk patuh kepada Allah itu. Ya. Karena apa? Semua makhluk memilih dipaksa, sedangkan manusia memilih taatnya itu dengan kepercayaan. Terus manusia memilih diberi kesempatan meskipun ada risiko, karena ada kesempatan mendapatkan reward. Lalu tunduk kepada Allah itu menghasilkan keharmonisan di dunia dan kemudahan dalam hidup. Sedangkan tidak tunduk patuh kepada Allah itu akan menghasilkan kesulitan dalam hidup. Allah akan melimpahkan barokah kepada siapa saja yang tunduk kepadanya. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Amin.